Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih berjumpa lagi dalam acara Business Motivation bersama Didik Madani. Episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang selalu menjadi keinginan kita setiap hari, yaitu magnet rezeki. Namun seperti apa magnet rezeki itu dan bagaimana cara kita menjadi magnet sehingga rezeki akan dengan mudah hinggap dalam kehidupan kita setiap hari. Bersama kita telah hadir sang motivator, Bapak Didik Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, saya masih ingat Pak Didik, jangan khawatir. Baik Pak Didik, kembali ke tema yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa apa sih magnet rezeki itu Pak? Ya, magnet rezeki. Jadi, ayo kita rubah pengertian bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang menempel dalam diri kita. Apapun itu, kesungguhan, cinta, semangat, kesehatan, kemudian apapun yang sudah kita miliki itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu adalah bukan yang di luar sana, kemudian kita mengejarnya. Nah, magnet, apapun yang menempel dalam diri kita, berarti kita harus menjadi magnet. Nah, mudah-mudahan program kita setengah jam ini betul-betul akan menjadikan diri kita ini sebuah magnet yang akan menarik rezeki itu. Dan saya mau magnet-magnet itu adalah Anda. Baik, pemirsa, kita akan ulas bagaimana cara menjadi magnet rezeki, tahapan-tahapan atau mungkin bahkan attitude, sikap apa yang kita harus lakukan atau mental, kesiapan mental kita untuk bisa menarik rezeki-rezeki yang berhamburan, yang tersebar luas, yang telah Allah janjikan bahwa ketika kita telah selesai menunaikan kewajiban kita, sholat kita di pagi hari, maka bertebaranlah di muka bumi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan program Business Motivation bersama Didik Madani, tentunya setelah yang satu ini. Pak Didik, melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Bagaimana cara kita merubah mental atau attitude kita jadi lebih baik lagi sehingga secara otomatis itu akan menjadi magnet rezeki dengan daya ungkit atau daya tempel yang dahsyat daripada sebelumnya, sehingga otomatis rezeki itu akan menempel. Ya, tadi kita bicara tentang bagaimana merawat kemagnetan dalam diri kita ya. Ingat bahwa kita ini punya organ tubuh yang namanya jantung. Jantung ini, Mas Fauzi, Allah meniupkan ruh dalam jantung kita itu saat umur berapa? 120 hari. Pada saat itulah dada kita berdetak. Detak, betul. Pada waktu itu Allah mengatakan, Alastu birobikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Pada saat itulah kita mengatakan, Bala syahid, ya engkau Tuhanku ya Allah. Saat itu ruh kita masih suci. Saat itu ruh kita, magnet kita itu kuat sekali. Saking kuatnya, dia itu bisa langsung bicara sama Allah pada saat awal itu. Ya. Langsung, tanpa ada medium lagi ya. Nah, bagaimana tanpa aba-aba, wong Allah sendiri yang meniupkan pada saat itu. Tapi ini belum pernah kita bayangkan sebelumnya sebetulnya. Belum pernah dibayangkan. Ya justru baru tahu dari Pak Didik Bang pada barusan. saat sel sperma bertemu dengan sel telur, apa yang terjadi dalam keadaan itu? Hanya setetes air yang hina ketemu dengan kehinaan, maka berkumpullah ini, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan seterusnya. Kemudian Allah meniupkan ruh itu pada umur 120 hari. Itulah bahan dasar magnet, Mas. Magnet dalam diri kita yang sudah tertanam, Pak ya. Magnet dalam diri kita. Nah, kalau kita ini sesungguhnya sudah menjadi magnet, tetap pertahankanlah tingkat kemagnetan itu sehingga magnet yang baik. Mas Fauzi kalau ke toko beli besi, ya, beli yang namanya, saya beli benda yang namanya magnet gitu. Pasti magnet ini ditempatkan di tempat-tempat yang khusus. Suhunya tidak begitu panas, tidak begitu dingin, di dalam ruangan, agar tidak berkurang daya tempelnya tadi. Wow. Seharusnya itulah yang kita perlakukan terhadap yang ada di dalam diri kita, seperti itu Pak Dede ya. Yes.
Tapi kan seiring perjalanan waktu, dari kecil kita beranjak dewasa, remaja, dewasa sampai besar, tentu banyak kontaminasi lingkungan yang mempengaruhi kita, sehingga ya bisa dibilang kalau daya magnet itu mulai menumpul, atau ya mungkin kita malah tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari ternyata itu berpengaruh sama daya serap atau daya tarik rezeki tadi, sehingga yang namanya magnet rezeki semakin menipis. Itu bagaimana Pak Didik menyikapi hal tersebut? Ya, berarti pertanyaan Mas Fauzi bagus sekali. Berarti pertanyaan itu adalah tentang bagaimana kita mempertahankan daya serap kita terhadap rezeki yang seharusnya menempel ke medan magnet. Yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwa magnet itu harus dijaga, tapi tetap saja tidak dijaga, resikonya adalah daya lengketnya kurang, daya tempelnya kurang, ya nggak? Ya. Kalau ingin kita menjadi penarik, berarti kita harus tingkatkan daya tempelnya. Caranya bagaimana? Ketemulah dengan orang-orang yang baik, Sehingga kita akan tertular kebaikan itu tadi. Tidak susah melihat bagaimana keburukan kita. Hanya lihat saja 5 teman yang ada di sekitar kita. Itu adalah cermin, Pak ya? Cermin magnet kita itu seperti apa? Oh gitu, baik. Nah, dalam konteks bagaimana magnet itu menjadi magnet rezeki, Mas. Nah, ini yang tertarik, Pak. Ada pepatah mengatakan, kalau mau mencari kotoran sapi, berjalanlah di tempat sapi itu lewat. Itu pepatah dari mana, Pak? Saya baru dengar. Serius? Itu pepatah dari Didik Madani. Oh, Didik Madani. Berarti Didik Madani quotes, Pak ya? Baik. Kalau mencari kotoran sapi, kira-kira carinya di mana? Ya di depannya dong. Ya di depannya atau Betul. di tempat sapi itu. Ya lewat. Lewat. Betul. Jangan di depan, Mas. Oh, jangan. Kalau Berarti di depan, setuju, Pak. Baik, jadi mungkin setelah dia sapi melewati. yang lewat. Betul. Disitulah Anda menemukan Kotoran sapi. Nah, di mana Anda mendapatkan rezeki setelah magnet itu Anda gosok, Anda rawat, Anda jaga kebeningan pikirannya, Anda jaga keindahan pikiran Anda jaga keindahan perilaku Anda, dan Anda jaga kesehatan Anda. Berarti Anda harus menempatkan magnet ini di rel kereta api. Jangan menempatkan magnet di kolam renang. Nanti very lonely magnet. Oh, jadi tapi tetap magnet, Pak ya, tapi very lonely. Very lonely sendirian. Oh, sendirian. Ya, Tidak ada nempel. menempel-nempel. Iya. Malah yang ada turun ke bawah. Turun ke bawah akhirnya kok nggak nempel ya. Dia nempel sama lantai dasar kolam berarti, Pak. Kalau Anda tempatkan rel magnet itu di rel kereta api, akhirnya apa? Nempel terus. Bisa nempel terus, Pak ya, sepanjang terus. tidak kehujanan. Gitu. Kita pilih mana? Yang very lonely, nggak nempel-nempel, atau nempel terus kayak perangko? Nempel terus kayak perangko dong, Pak. Nah, itu Mas. Baik. Saya tertarik, artinya gini, kita tadi sudah berbicara mengenai magnet dan kemudian cara, tapi sebenarnya jika bisa dijabarkan secara detail, Pak, artinya selain attitude kita, terus kemudian apalagi yang harus kita perbaiki, apalagi yang harus kita ubah selain attitude untuk mempermudah rezeki tadi? Satu saja, Pak, sebelum kita ke segmen berikutnya. Magnet rezeki itu seperti ini, Mas. Seperti marketing yang atraktif dan salesman yang menawan. Oh gitu. Anda yang tidak pandai untuk menggoda orang agar orang itu datang kepada Anda tidak perlu harus menarik-narik dia. Tapi Anda hanya mempercantik diri saja. Oh gitu. Memperbaiki kualitas diri. Anda. Baik, Sehingga baik. orang yang lewat di depan Anda itu kena halo effect. Oh gitu. Kayak halo effect itu seperti apa, Pak? Halo effect itu Anda diam saja, batuk saja udah, aduh. Udah closing gitu, Pak ya, bukan ya? Closing. Belum ngomong, Pak ya. Ini. Anda pengen dekat sama dia. Oh, oke. Baik. Baik itu tertawanya, ke pakaiannya dan macam-macam. Nanti kita akan bahas bagaimana Baik. syarat-syarat menjadi magnet rezeki. Oke, baik. Ditahan dulu, Pak. Ya. Pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini. Pak Didik, Ya, Mas. melanjutkan segmen sebelumnya. Bukankah rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah? Artinya Allah sudah menentukan porsi si A, si B, si C sampai si Z, atau itu udah sesuai dengan yang dia tetapkan.
Nah, jadi fungsi kita tetap kita berikhtiar, cuman sampai sejauh mana kita berikhtiar? Artinya dalam perspektif Bapak, dalam korelasi dengan magnet rezeki tadi, sampai sekuat apa kita harus mencari rezeki itu? Tentunya kita ingin tidak terbatas Pak ya. Cuman kan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan magnet rezeki yang sudah tertanam dalam diri kita, sehingga bisa lebih maksimal dalam memperoleh hasil atau rezeki tadi. Ya, pertanyaannya saya suka Mas, bagus sekali. Mas Fauzi, yang diatur oleh Allah itu caranya atau hasilnya? Hasil. Coba. Yang diatur caranya atau hasilnya? Saya tanya lagi. Yang diatur oleh Allah. Jangan dijawab lagi, nanti salah. Berarti saya jawab cara deh. Yang diatur Allah itu ada hasilnya. Berarti Allah, yang diatur oleh Allah adalah hasilnya. Yes. Nah, itu bagaimana Pak Didi? Ya, Allah itu hanya mengatur hasilnya. Allah itu kira-kira mengatakan begini ya. Beliau itu mengatakan begini. Hei manusia, hasilnya itu akan aku atur seperti usahamu apa. Kalau kamu melakukan cara-cara B, ya kamu akan mendapatkan hasil B. Kalau kamu melakukan cara-cara A, kamu akan mendapatkan hasil A. Nah, berarti itu kan hasil itu mengikuti dari tingkat daya tarik magnet itu. Daya tarik diri kita Pak ya? Yes. Oke. Nah, kalau usaha kita itu menarik rezeki itu di tempat kolam renang misalkan, yang ditarik apa Mas kira-kira? Yang ditarik itu ya rezeki kita dari orang-orang yang berenang. Betul. Dan yang kita lihat adalah pemandangan orang-orang yang berenang. Kalau kita menempel di tempat-tempat rel kereta api, ya yang kita tempel adalah semua yang melintasi atau semua yang ada di sekeliling kereta api tadi. Semua yang berkaitan dengan kereta api. Baik. Maka bagaimana Allah mengatur hasil dalam rangka upaya kita memagnetkan diri rezeki kita? Nah, berarti kan kita punya pilihan untuk meningkatkan cara, meningkatkan kemampuan dalam memantaskan diri untuk menerima hasil setinggi apapun kita mau. Nah, memantaskan diri artinya adalah ke mental lagi dong Pak, ke attitude. Artinya kita udah pantas nggak sih? Oh, kalau kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, berarti kita belum pantas. Cara kita bagaimana memantaskan diri? Kalau kita udah mengubah attitude nih, saya berlaku baik dengan setiap orang, tapi kita belum juga mendapatkan hasil yang hasilnya optimal, berarti masih kurang atau saya kurang baik, kurang senyum, kurang lebar atau bagaimana itu Pak? Mas, Allah itu sudah mengatur diri kita loh ya. Hambaku, iman saja nggak cukup, Anda harus berilmu. Ya nggak? Saya jadi ingat Bapak mirip-mirip tokoh bukan Pak ya? Oke baik. Artinya kita harus memiliki ilmu. Iman saja nggak cukup. Kita cuma modal senyum, sapa, salam. 3S gitu ya. Actionnya tidak dilakukan. Ingat ya, dalam motivasi itu yang terpenting adalah bukan semangatnya. Bukan yang sebelumnya itu mereka tidak semangat, kemudian dimotivasi jadi semangat. Habis itu lusuh lagi gitu, biasanya kan begitu Pak. Lusuh lagi, manggil motivator lagi, terus naik lagi, turun lagi. Apa harus setiap hari didampingi oleh motivator? Kan tidak mungkin. Yang terpenting berarti apa Mas? Memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Apa lagi Mas? Apa yang dilakukan dalam semangat itu? Apa yang dilakukan dalam semangat itu? Setelah Ikhtiar lagi. Semangat, kemudian apa yang dilakukannya? Berarti cara-cara berarti itu cara yang akan menentukan dan mempertahankan tingkat serapan dari magnet rezeki. Cara-cara yang harus dilakukan ketika untuk menarik magnet rezeki. Ini sepertinya bahasannya bisa diperpanjang sebenarnya Pak. Kita masih ada sedikit waktu lagi menuju segmen berikutnya. Saya ingin menanyakan semacam ini, artinya cara-cara yang dilakukan. Gini deh, cara paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia, oleh setiap pribadi, itu yang setiap hari bisa dilakukan. Apakah dia bangun tidur, sebelum tidur itu harus melakukan apa? Apakah mungkin dia mengucapkan, saya sehat, saya akan berjaya hari ini. Itu seperti apa Pak Didi? Mas Fauzi, rezeki itu siapa sih yang punya? Allah tentunya. Uang itu siapa yang punya? Uang itu Allah. Ya Allah. Betul. Nah,
Allah itu memberikan rezeki kepada manusia lewat juru bayarnya. Betul. Juru bayarnya ada siapa? Manusia juga. Nah, berarti kalau kita pengen rezekinya Allah, kita harus banyak-banyak bertemu dengan Manusia. juru bayar. Karena rezeki kita itu sesungguhnya dilewatkan dari orang-orang yang kita Ya. temui. Kita temui, kita kenal. Kita kenal, kita jumpai. Kalau misalkan kita bangun pagi, nggak bangun-bangun, Mati dong, Pak. bangun untuk tidur lagi, bangun makan terus tidur lagi. Coba tanya aja dalam diri sendiri. Katanya mau jadi presiden, kok tidurnya siang-siang. Katanya mau jadi pengusaha sukses, omsetnya miliar rupiah, kok penunda. Katanya mau jadi pebisnis, kok nggak mulai-mulai. Banyakan konsep gitu, Pak. Katanya mau jadi wali kota, kok Tapi nggak nyalonkan. masalah, sedikit sudah mengeluh. Nah, kalau saya memotivasi diri saya sendiri dalam konteks untuk memagnetkan rezeki saya ingat-ingat tujuan saya. Cita-cita saya apa? Katanya mau jadi motivator yang menginspirasi 15 juta sampai 10 juta orang. Kok belajarnya malas-malasan? Saya terus itu. Sehingga sampai saya ini stres, aduh. Nah, kalau misalkan bangun pagi, subuh, bangun. Sapa orang, halo Pak, saya Didik Madani. Sapa lagi orang, halo Pak, saya Didik Madani Pak. Halo, saya Didik Madani. PD. Kira-kira setiap hari ketemu dia sama orang, dengan orang-orang yang berbeda, dengan semangatnya, dengan keceriaan, dengan kepercayaan dirinya, waktunya sholat, tidak menunda, tidak mengeluh. Kira-kira 1 tahun orang ini jadi apa? Enaknya jadi apa, Pak? Kalau Tentunya secara pribadi dia berubah dong. berubah kan? Berubah secara pribadi. Kalau orang ini tuh teman-temannya adalah orang-orang yang punya uang investor. Percaya pasti, Pak. Nah, kira-kira Attitude-nya baik gitu tahun kan. lagi jadi apa dia? Besok Bisa jadi apa dia? pengusaha malah. Atau malah mungkin di atas itu Siapa yang jadi magnet? dia sendiri. Wow. Faktor. Baik pemirsa, kembali wow factor udah dijelaskan oleh Pak Didik Madani mengenai magnet rezeki. Sesaat lagi di segmen berikutnya kita akan memberikan kesimpulan. Tepatnya Pak Didik akan memberikan kesimpulan mengenai langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari untuk kita mempermudah, untuk kita mempercepat menjadi magnet rezeki bagi kehidupan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Business Motivation setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali di segmen terakhir di acara Business Motivation, kita langsung Pak Didik. Ya, Pak Didik, kesimpulan singkat mengenai episode kali ini menjadi magnet rezeki. Bagaimana? Ya, kesimpulannya adalah rezeki itu miliknya Allah. Maka mintalah sama Allah. Orang-orang, pimpinan Anda, atau rekan bisnis Anda, itu adalah juru bayar buat kita. Sehingga kalau misalkan saat ini Anda sedang memiliki piutang kepada orang yang belum terbayar, yang itu menyebabkan rezeki Anda, finansial Anda itu tertahan, mintalah sama Allah. Dialah yang merubah hati orang itu untuk segera membayar hutangnya kepada Anda. Anda yang saat ini merasa punya tujuan atau cita-cita ingin membangun rumah, menyekolahkan anak, ingin segera naik haji, umroh, mintalah sama Allah agar Allah segera mempertemukan Anda dengan juru bayarnya, yaitu adalah orang-orang yang akan Anda kenal dan yang sudah Anda kenal. 20% itu Mas Fauzi, Iya. yang menjadi magnet itu diri kita sendiri. 80% adalah orang-orang itu. Sekeliling kita, Pak ya. Iya. Gak usah bingung, sudah baikin saja siapa yang kita kenal. Dengan cara-cara kita tersenyum dengan tulus, kita jaga hati kita jaga pikiran kita indahkan kata-kata kita jaga kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdirilah di tempat-tempat yang rezekinya banyak. Contohnya apa itu, Pak? Ingat Kita di nggak? pasar gitu enggak ya? Termasuk di pasar kalau Oh, termasuk. ada pedagang. Oh, ada pedagang, baik. Ingat nggak kata-kata Jawa? Nrimo ing pandum. Bagaimana, Pak, definisinya, Pak? Ing pandum ini istilah Jawa, ya. Iya. Istilah Jawa yang dimana
Sudah, kalau ada dikasih sekian ya terima saja, nggak usah protes. Ya, itu betul sekali. Sebagai bentuk bahwa kita ini adalah orang yang ikhlas menerima. Setelah kita berusaha. Setelah Nanti berusaha. sebelum pandum itu dilakukan, sebelum Allah itu memberikan rezekinya lewat orang atau lewat juru bayarnya, pastikan bahwa diri kita berdiri di tempat yang pemberiannya paling banyak, sehingga rezeki kita juga banyak, karena Allah sudah mengatur. Hasilnya usaha kita untuk menempati posisi yang terbanyak wilayah kita. Dan yang terakhir, satu, damaikan hati Anda. Mudahlah menjadi orang yang digembirakan. Insya Allah Anda akan penuh dengan kesyukuran. Amin. Itu. Wow. Pemirsa, wow, kembali bahwa magnet rezeki adalah sebuah mental yang harus kita pupuk dari sekarang. Artinya ketika kita merasa bahwa rezeki kita kurang, maka kita sudah mulai harus merubah mindset kita, merubah attitude kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Sehingga secara otomatis rezeki itu akan tertarik ke dalam diri kita. Semoga apa yang kita tampilkan di episode kali ini bermanfaat, ada ibroh atau pelajaran yang bisa pemirsa tangkap, yang bisa pemirsa resapi dalam sanubari, sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Baik pemirsa, tetap saksikan episode-episode berikutnya di Business Motivation bersama Didik Madani dan saya Fauzi. Salam wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Makasih Pak.